Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada pembahasan kali ini, ada begitu banyak serangan iman Kristen yang dilontarkan dari seorang pemuka agama atau umat non-Kristen. Salah satunya adalah serangan pertanyaan yang diklaim serangan paling berbahaya bagi umat Kristen di dunia. Pertanyaannya begini: di mana ada ayat di Alkitab kalau Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku"? Lantas disambung dengan kalimat apabila kalian yaitu umat Kristen mampu menunjukkan ayat itu, hari ini saya jadi Kristen, itu ungkap mereka. Tenang saja, tidak perlu panik dan tidak perlu ragu dengan serangan pertanyaan itu, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mudah dijawab dan di Alkitab ada banyak sumber yang menjawab pertanyaan tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan Alkitabiah, perlu diketahui bahwa perlu bagi kita menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan yang disebut dengan membalik logika. Kalau mereka menuntut kalimat eksplisit, maka seharusnya mereka juga bisa membuktikan kalimat eksplisit sebaliknya. Pertanyaan balik yang membalik beban bukti dalam logika disebut reversal of burden of proof. Lalu kamu tinggal menjawab saja. Kalau begitu, tunjukkan juga di mana Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah Aku." Maka sudah dipastikan mereka akan kebingungan setengah mati, karena mereka tidak akan menemukan bukti kalimat eksplisit seperti kalimat pada pertanyaan di awal mereka. Pada zaman Yesus sekitar abad pertama Masehi, di wilayah Yudea yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi, mengatakan, "Aku Tuhan, sembahlah Aku," akan memiliki konsekuensi yang sangat serius, baik dari sisi agama Yahudi maupun politik Romawi. Berikut penjelasan dari dua sisi tersebut. 1. Dari sudut pandang Yahudi. Dalam agama Yahudi, mengklaim sebagai Tuhan dianggap penghujatan, blasfemi. Hukum Taurat sangat ketat soal ketauhidan, Tuhan itu esa, Ulangan 6 ayat 4. Siapapun yang menyamakan dirinya dengan Tuhan atau menuntut penyembahan dianggap melanggar hukum Taurat dan bisa dihukum mati. Contoh dalam Injil. Dalam Yohanes 10 ayat 33, orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus karena mereka menganggap dia menghujat dengan menjadikan dirinya Allah. 2. Dari sudut pandang Romawi. Dari sisi politik, Kekaisaran Romawi memiliki toleransi terbatas terhadap agama-agama lokal, asalkan tidak mengganggu ketertiban atau memberontak. Mengklaim sebagai Tuhan atau Raja bisa dianggap mengancam kaisar. Tuduhan terhadap Yesus bahwa dia adalah Raja orang Yahudi, Markus 15 ayat 2, Yohanes 19 ayat 19 dipakai untuk menuduhnya memberontak terhadap otoritas Roma, dan ini menjadi alasan resmi penyalibannya. Jadi mengaku Tuhan secara eksplisit saja memiliki konsekuensi, apalagi mengatakan sembahlah Aku itu akan semakin menuai kecaman yang dahsyat. Baik, seperti halnya berita heboh yang beredar mengenai pria di Kenya dibuat geger lantaran ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Yesus. Namun, pria tersebut malah kabur ke kantor polisi lantaran diancam oleh penduduk setempat yang akan menyalibnya. Pria bernama Eliu Simiyu itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui rencana penyaliban dirinya oleh penduduk Bungoma County. Dia merasa akan lebih bijaksana jika mengambil tindakan proaktif untuk melindungi hidupnya. Meskipun Tuhan Yesus palsu asal Kenya ini konyol, tapi kita bisa menarik pelajaran penting. Bahwa jika menyebut diri Tuhan, pada zaman apapun akan menuai konsekuensi yang tidak main-main, apalagi konteks pada zaman Tuhan Yesus Kristus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan lingkungan agama Yahudi yang syarat akan hukum Taurat dan hukum Musa. Tetapi tidak usah khawatir dan panik jika mendapatkan serangan pertanyaan tersebut, karena iman kita adalah seluruh kitab suci, yaitu Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Meskipun Yesus tidak mengatakan secara eksplisit "Akulah Tuhan, sembahlah Aku", tapi asalkan kitab suci bicara ketuhanan Yesus dan merujuk pada keilahian Yesus, dan ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus disembah dan menerima penyembahan itu, sudah cukup dijadikan bukti otentik dasar yang kuat iman kita. Contohnya saja dalam persidangan.
Saksi bisa jadi orang lain atau orang terdekat yang mengetahui peristiwa atau hal tertentu sebagai konfirmasi yang bisa dipercaya keabsahannya. Begitu pula pada masa itu murid Yesus adalah saksi yang menyatakan Yesus Tuhan. Kabar sukacita. Sebagai umat Kristen, kita perlu bersyukur bahwa ada ayat yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus sendiri pernah berkata bahwa Akulah Tuhan. Itu bisa dilihat pada Injil Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini adalah salah satu ayat paling kuat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Yesus diakui sebagai Tuhan dan Allah oleh para muridnya sendiri. Respon Thomas adalah bentuk penyembahan dan pengakuan iman yang penuh kepada keilahian Yesus. Ayat yang menunjukkan Thomas menyembah Yesus terdapat dalam Yohanes 20 ayat 28. Berikut bunyinya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa para murid menyembah Yesus, terutama setelah kebangkitannya. Berikut adalah ayat-ayat utama yang merujuk pada hal itu. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Wanita-wanita yang pergi ke kubur bertemu Yesus dan langsung menyembahnya. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid menyembahnya sebelum kembali ke Yerusalem. Para murid tidak hanya mengikuti Yesus sebagai guru, tetapi menyembahnya sebagai Tuhan, terutama setelah mereka menyaksikan kebangkitannya. Ini memperkuat keyakinan dalam iman Kristen bahwa Yesus adalah Allah yang layak disembah. Jika Yesus bukan Tuhan, harusnya Yesus segera menegur keras dan memarahi Thomas dengan berkata, "Hai Thomas, aku bukan Tuhan." Dan harusnya Yesus menolak semua penyembahan dan murid-muridnya. Jadi, karena Yesus menegaskan bahwa dirinya Tuhan dan menerima penyembahan tersebut, ini membuktikan Yesus memang Tuhan yang layak disembah. Mari percaya kepada Yesus, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebelum terlambat, segera terima Yesus Tuhan. Sebelum terlambat,